Yo, halo, what's up John, selamat datang kembali di channel Utopis. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang berbahagia. Dan juga semoga video ini dapat menemani kegabutan teman-teman semua, amin. Seperti biasa, kali ini gue menyeritain sebuah alur film. Dan film yang bakal gue bahas kali ini berjudul Split yang dirilis tahun 2017. Oke lah, daripada lama-lama, cari posisi terbaik kalian semua, kita masuk ke ceritanya. Check this out. Film dimulai dengan sebuah pembicaraan antara seorang gadis bernama Claire dan ayahnya tentang gadis bernama Casey yang sangat pendiam di acara ulang tahunnya. Claire memberitahu ayahnya jika si Casey ini punya sifat yang antisosial. Dia sering melawan guru dan kabur dari rumah. Tidak lama kemudian, Casey mendatangi mereka dan berkata jika dia akan pulang naik bis karena tidak ada yang bisa menjemputnya. Di sini ayahnya Claire pun mengajak Casey untuk pulang bersama mereka. Akhirnya Casey pun mengiyakan ajakan ayahnya Claire. Mereka semua pun pergi ke parkiran. Casey, Claire, dan Marcia masuk lebih dulu ke dalam mobil. Sementara ayahnya Claire memasukkan barang-barang mereka ke dalam bagasi. Tapi tiba-tiba di sini ada seseorang yang menghampiri ayahnya Claire. Saat Casey melihat ke spion, terlihat ada makanan yang berserakan di belakang. Dan saat Casey menoleh ke kursi pengemudi, tiba-tiba sudah ada Upin Ipin di situ. Maksudnya ada seorang pria asing. Dan diketahui pria itu bernama Kevin. Tanpa basa-basi, di sini Kevin langsung menyemprotkan cairan ke mereka bertiga yang membuat mereka pingsan. Beberapa waktu kemudian, Casey pun tersadar. Dia melihat Claire dan Marcia sudah terbangun duluan. Mereka bertiga dibawa oleh Kevin ke sebuah ruangan yang sangat terisolir dari dunia luar. Sesaat kemudian, Kevin kembali muncul. Dia duduk di depan mereka dan memandangi mereka satu-satu. Yang akhirnya Kevin menunjuk Marcia dan bilang jika Marcia yang pertama. Saat akan dibawa, Marcia melepaskan diri dan berlari ke arah Casey. Di sini Casey membisikkan Marcia untuk pipis di celananya sebelum akhirnya Kevin menarik paksa Marcia. Tidak lama Marcia kembali masuk ke ruangan itu dan bilang jika Kevin ingin Marcia menari untuknya. Tapi karena Marcia mengikuti saran Casey untuk pipis di celana, Kevin pun mengurungkan niatnya. Kemudian scene berpindah ke seorang wanita tua bernama Dr. Fletcher yang sedang menonton berita tentang penculikan Casey, Claire, dan Marcia. Tapi kemudian dia mendapat email dari seseorang bernama Barry yang mengajaknya bertemu karena situasi yang sangat urgent. Tapi saat muncul, ternyata Barry ini adalah Kevin dengan kepribadian yang lain. Dr. Fletcher ini adalah seorang psikolog. Dan dia sudah tahu jika Kevin ini mengidap multiple personality disorder atau orang dengan kepribadian ganda. Karena sudah 2 tahun Kevin menjadi pasiennya. Barry ini adalah salah satu dari 23 kepribadian yang dimiliki Kevin. Barry sangat senang dengan fashion karena terlihat dari desain-desain yang dia tunjukkan ke Dr. Fletcher. Dan kepribadian yang menculik Casey, Claire, dan Marcia adalah kepribadian Kevin yang bernama Dennis. Berbeda dengan Barry, kepribadian Dennis ini sangat serius dan juga sangat perfeksionis karena Dennis ini memiliki OCD. Saat Dr. Fletcher menanyakan apa yang terjadi, Barry malah terlihat seperti orang yang bingung di sana. Yang dia lakukan hanya berkeliling di ruangan Dr. Fletcher dan menjawab jika soal email itu dia hanya sedikit berlebihan. Tapi di sini Dr. Fletcher tidak percaya begitu saja kepada Barry. Dia yakin jika ada sesuatu yang disembunyikan oleh Barry. Sekali lagi Barry hanya menjawab jika dia hanya sedikit impulsif. Dan setelah itu Barry pun pamit untuk pergi. Kembali ke Casey, Claire, dan Marcia, mereka seperti mendengar ada orang lain di sana. Dan saat mereka mengintip di sela-sela pintu, terlihat ada seorang wanita yang sedang berbicara. Mereka pun berteriak meminta tolong. Dan saat pintu dibuka, ternyata itu Kevin dengan kepribadian yang lainnya. Kali ini Kevin muncul dengan kepribadian seorang wanita yang bernama Patricia. Tentu saja hal itu membuat Casey, Claire, dan Marcia sangat kaget dan juga bingung. Patricia ini seolah-olah menenangkan mereka dan mengatakan jika dia sudah memberitahu Dennis untuk tidak macam-macam atau menyakiti mereka. Casey, Claire, dan Marcia merasa seperti sedang dipermainkan. Tapi tidak lama kemudian Kevin masuk kembali dengan kepribadian Dennis. Di sini Dennis meminta mereka untuk membersihkan kamar mandi yang ada di ruangan tersebut. Dennis kemudian sambil memberitahu mereka jika dia tidak akan macam-macam kepada mereka karena mereka bertiga adalah makanan suci. Hal itu pun semakin membuat Claire, Casey, dan Marcia bingung jadi apa maksud dari makanan suci itu. Malam harinya saat mereka akan beristirahat, kepribadian Kevin yang lain pun muncul di depan pintu dan dia adalah Hedwig. Kepribadian seorang bocah umur 9 tahun dalam tubuh Kevin yang periang dan juga punya kemampuan untuk mengambil alih tubuh Kevin sesuka hatinya. You guys make noises in your head. You're not gonna like it. Where's food? For you, I have blue socks too.
Casey kemudian memanfaatkan situasi dengan mencoba menakuti Hedwig untuk membebaskan mereka. Casey berbohong ke Hedwig jika dia mendengarkan Patricia dan Dennis berbicara akan mengorbankan Hedwig juga untuk rencana mereka. Mendengar hal itu, Hedwig pun menangis. Casey kemudian memanfaatkan hal itu dengan membujuk Hedwig untuk mengeluarkan mereka karena pasti mereka akan menyelamatkan Hedwig dan menjaga Hedwig dengan baik. Tapi di sini Hedwig menolak untuk diperdaya dan dibohongi oleh Casey. Hedwig kemudian bergegas membersihkan wajahnya sebelum Dennis kembali ke tubuh Kevin. Di saat itulah mereka berusaha mencari jalan keluar melalui plafon. Saat Claire berhasil membuka penutup plafonnya, kepribadian Dennis pun datang. Saat Dennis akan masuk ke ruangan itu, Marcia dan Casey mencoba menahan pintu. Dennis yang mengetahui jika mereka sedang merencanakan sesuatu langsung mendobrak pintu. Dan di situ dia pun mengetahui jika Claire telah melarikan diri. Claire yang berhasil keluar dari ruangan terus berlari di sebuah lorong yang panjang. Yang pada akhirnya Claire memutuskan untuk bersembunyi di sebuah loker. Akan tetapi tidak butuh waktu lama untuk Dennis menemukan Claire. Di situ Dennis meminta Claire untuk keluar dari loker itu. Dan saat melihat baju Claire yang kotor, Dennis meminta Claire membuka bajunya. Lalu Claire pun dikurung di ruangan yang berbeda dengan Casey dan Marcia. Setelah selesai dengan Claire, Dennis kemudian kembali ke ruangan Casey dan Marcia untuk menutup lubang plafon yang dibuat oleh Claire. Sama seperti Claire, Dennis juga meminta Casey dan Marcia membuka bajunya. Setelah itu Dennis pun pergi dari ruangan itu. Keesokan harinya Kevin mengunjungi Dr. Fletcher dengan wujud kepribadian Barry. Tapi di sini Dr. Fletcher merasa jika dia berbohong. Karena dia merasa jika yang sedang berbicara dengannya bukanlah Barry, tapi Dennis yang sedang menyamar. Tapi di sini dia mencoba meyakinkan Dr. Fletcher jika dia adalah Barry dengan memakan sebuah permen dan mengotori bajunya dengan permen itu. Karena seperti yang kita tahu, jika kepribadian Dennis tidak mungkin melakukannya karena dia mengidap OCD. Di sini juga terungkap jika kepribadian Dennis dan juga Patricia merupakan kepribadian yang sempat dibuang jauh oleh Kevin. Karena sikap mereka yang sangat tidak stabil dan selalu ingin dominan. Akhirnya Dr. Fletcher pun menyerah dan mereka pun melanjutkan perbincangan seperti biasa. Setelah Barry pulang, Dr. Fletcher meminta pihak keamanan di apartemennya untuk melihat CCTV. Di depan apartemen terlihat sikap Dennis yang dibuat-buat seperti Barry dengan berjalan melewati tumpukan sampah. Dr. Fletcher tetap meyakini jika dia adalah Dennis, yang berusaha menghilangkan OCD-nya dengan melewati tumpukan sampah itu. Yang padahal jika orang normal tidak akan melewati sampah dengan gestur yang dilakukan Dennis. Kembali ke Casey dan Marcia, kini mereka dilayani oleh Patricia. Di sini sangat kelihatan jika Patricia ini adalah sosok ibu bagi Kevin dan semua kepribadian dalam tubuhnya. Terlihat dari cara dia memperlakukan Casey dan Marcia dengan memberinya makanan dan juga menyisir rambut Casey. Dirasa makanan yang diberikan kurang, akhirnya Patricia membawa mereka ke dapur dan membuatkan roti lagi. Melihat Patricia yang sedang membuat roti, di sini Marcia berpikir untuk melarikan diri karena melihat pintu yang berada di belakang mereka. Casey mencoba mencegahnya, tapi Marcia tidak menghiraukan perkataan Casey. Marcia langsung mengambil kursi dan memukulkan kursi itu ke Patricia. Setelah itu dia langsung mencoba melarikan diri. Tapi sayang, usaha Marcia itu pun gagal karena semua pintu ternyata terkunci. Dan sama seperti Claire, kemudian Patricia mengurung Marcia ke ruangan yang berbeda. Setelah itu Dennis juga datang untuk memperingati Casey jika The Beast akan datang untuk mereka. Sementara itu di pertemuan berikutnya dengan Dr. Fletcher, Dennis akhirnya mengakui dirinya sebagai alter ego yang paling dominan sekarang. Di sini juga baru ketahuan bahwa ternyata ada konflik internal di antara 23 kepribadian yang ada di dalam diri Kevin. Dan Patricia serta Dennis disebut The Horse oleh kepribadian yang lainnya. Dr. Fletcher berusaha meyakinkan Dennis bahwa The Beast yang mereka yakini dan ingin mereka bangkitkan sebenarnya bukan merupakan kepribadian, melainkan hanya sebuah hayalan. Kembali ke basement, Hedwig terlihat menemani Casey yang sedang tidur. Di sini Hedwig bercerita bahwa dia memang punya kemampuan spesial untuk bisa muncul kapan saja dia mau. Meskipun dia bukan kepribadian dominan dalam tubuh Kevin. Dan gara-gara Hedwig lah Barry kehilangan dominasinya yang kini diambil alih oleh Dennis. Melihat kesempatan lagi, Casey mencoba memanfaatkan situasi itu setelah sebelumnya gagal menakuti Hedwig.
Casey memperdaya Hedwig setelah mendengarnya bercerita tentang kesukaannya terhadap lagu Kanye West yang dia putar lewat CD playernya yang dia letakkan di dekat jendela. Di sini Casey berpikir jika jendela itu bisa menjadi kesempatannya untuk melarikan diri. Akhirnya Hedwig pun mengajak Casey ke kamarnya. Saat sampai di kamar, tak disangka ternyata jendela yang dibilang Hedwig itu cuma sebuah gambar. Merasa putus asa, Casey meminta Hedwig untuk membantunya melarikan diri. Tapi tentu saja Hedwig tidak mau karena jika itu terjadi, Patricia akan sangat marah kepadanya. Dan Hedwig pun menyuruh Casey untuk kembali ke kamarnya. Saat akan keluar kamar Hedwig, Casey pun meminta Hedwig menunjukkan hal keren lainnya di kamarnya. Hedwig pun menunjukkan sebuah walkie-talkie milik Dennis yang dia curi. Saat Casey menghidupkan walkie-talkie itu, ternyata dia langsung tersambung dengan seseorang. Hedwig yang melihat itu kemudian mencoba merebut kembali walkie-talkie-nya. Merasa riwah dengan Hedwig, Casey langsung menampar Hedwig dan kemudian meminta tolong ke seseorang di walkie-talkie itu. Tapi sayang permintaan tolong Casey dianggap hanya sebuah lelucon oleh orang tersebut. Don't know where I am. I'm being held in a basement. The police. I must be near you. Bersamaan dengan itu, Patricia juga tiba-tiba muncul mengambil alih tubuh Kevin. Yang akhirnya Casey dibawa kembali ke kamarnya. I read that on a sympathy card. Di sini Dennis menceritakan ke Casey soal The Beast yang merupakan makhluk tertinggi dan juga buas. Dia juga mengatakan bahwa Casey akan menjadi saksi soal peristiwa kemunculan The Beast, karena menurutnya malam ini adalah malam yang suci. Dr. Fletcher kemudian mengunjungi tempat Kevin setelah dia menerima email beruntun dari Barry. Di sini Dennis menjadi karakter yang dominan dan akhirnya mengungkapkan bahwa sebenarnya dia sudah pernah bertemu dengan The Beast. Dennis juga mengungkapkan bahwa dia akan pergi menjemput The Beast. Dr. Fletcher kemudian menyadari bahwa memang ada konflik internal antara kepribadian Kevin. Dia kemudian berpura-pura pergi ke kamar mandi dan akhirnya menemukan Claire yang terkunci di ruangan. Is someone there? Help me. Tapi Dennis kemudian menyusul dan membius Dr. Fletcher. This. The world will understand now. How powerful you are. Keep them here. Setelah membuat Dr. Fletcher pingsan, Dennis langsung pergi ke stasiun kereta dan akhirnya menemukan kepribadian ke-24, yaitu The Beast. Karena dari pengalaman Kevin, stasiun itulah tempat di mana ayahnya Kevin meninggalkannya pada saat dia masih kecil. Jadi kepribadian The Beast ini muncul di tempat yang paling menyakitkan di kenangan Kevin. Sementara itu di tempat lain terlihat Casey yang berhasil keluar dari kamarnya. Akan tetapi dia masih harus mencari kunci untuk membuka pintu yang lainnya. Saat sedang mencari kunci, dia melihat ada komputer milik Kevin. Dia berpikir jika bisa menggunakan komputer itu untuk menghubungi seseorang. Tapi sayang ternyata komputer itu tidak tersambung ke koneksi internet. Yang Casey temukan hanyalah kumpulan video-video jurnal dari 23 kepribadian Kevin. Sebenarnya di sini gue juga bingung dari 23 kepribadian kenapa yang muncul cuma 4 kepribadian, sisanya nggak ditunjukin. Oke, kembali ke cerita. Dari beberapa video, saat Casey membuka video jurnal milik Barry, dia melihat Barry yang mengambil jaketnya. Dan di situ terlihat ada kunci yang tergantung. Dari situ Casey pun langsung mengambil kuncinya untuk keluar dari tempat itu. Sementara di tempat lain, Dr. Fletcher yang sadar dari pingsannya segera mengambil kertas dan pensil yang ada di atas meja. Tapi tiba-tiba kepribadian The Beast muncul di belakangnya. The Beast ini kemudian langsung memeluk Dr. Fletcher dari belakang. Di sini Dr. Fletcher mencoba melepaskan diri dengan menusukkan pisau ke The Beast. Tapi ternyata The Beast ini kayak Gatot Kaca yang punya otot kawat tulang besi yang membuat pisau itu patah. Dan setelah itu Dr. Fletcher dikeretak abal oleh The Beast. Dr. Fletcher pun tewas seketika. Kembali ke Casey yang berhasil keluar dari ruangan sebelumnya segera mencari Claire dan Marcia untuk menyelamatkan mereka. Saat Casey melihat ke ruangan tempat Marcia dikurung, dia mendapati Marcia yang sudah meninggal dengan luka parah di perutnya. Begitu juga dengan Claire. Saat Casey masuk ke ruangan Claire, dia melihat Claire yang sedang dimakan oleh The Beast. Melihat hal itu, Casey pun bergegas pergi untuk mencari jalan keluar. Ketika sampai di ruangan Dr. Fletcher, Casey menemukan catatan yang ditulis Dr. Fletcher. Pesan dari Dr. Fletcher itu adalah untuk menyebutkan nama lengkap Kevin, yaitu Kevin Wendell Crumb. Saat The Beast datang dan nemplok di tembok kayak cicak, Casey pun menuruti isi pesan itu dengan menyebutkan nama lengkap Kevin. Kevin Wendell Crumb.
Dan hal itu pun membuat Kevin teringat masa kecilnya yang sering disiksa ibu kandungnya. Seketika itu juga Kevin tersadar. Melihat Dr. Fletcher yang sudah terkapar, Kevin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena yang dia ingat terakhir kali dia berada di bis di tahun 2014. Dan setelah itu dia tidak ingat apa-apa lagi. Setelah mengetahui situasi yang sebenarnya bahwa Kevin sudah tidak lagi memegang kendali selama 2 tahun ke belakang, Kevin akhirnya menyuruh Casey untuk membunuhnya dengan senapan yang sudah dia sembunyikan. Kill me. Tapi tiba-tiba di sini terjadi konflik dan chaos yang membuat semua kepribadian dalam tubuh Kevin berusaha mengambil kendali dan akhirnya Hedwig lah yang berhasil menguasai tubuh Kevin. Casey mencoba memanggil nama lengkap Kevin lagi, tapi sayangnya Kevin sudah dibuat tidur kembali dan tidak akan bangun sekarang meskipun namanya dipanggil beberapa kali. Hedwig lalu memberikan kendali kepada Dennis dan Patricia. Everything's fine. Of a larger group to share with us his dream. The 12 unworthy young neck. 10. The start is just. Dan sekali lagi mereka memunculkan kembali The Beast. Casey bergegas mengambil senapan dan segera mencari amunisi di dalam loker sesuai dengan arahan Kevin. Setelah mendapatkan amunisinya, Casey mencoba untuk melarikan diri. Sampai akhirnya dia berhasil tertangkap oleh The Beast. Dan The Beast mulai memakan kaki Casey. Saat Casey mengarahkan senapannya ke The Beast, tiba-tiba The Beast kembali menghilang. Sambil terpincang-pincang, Casey terus mencari jalan keluar. Yang sampai akhirnya dia menemui jalan buntu. Merasa terpojok, Casey kemudian masuk ke dalam dan mengunci dirinya di dalam sel yang berada di situ. Saat The Beast muncul, Casey berhasil menembak The Beast dengan 2 kali tembakan. Tapi anehnya tembakan itu nggak berefek apa-apa untuk The Beast. Udah gue bilang nih orang tuh Gatot Kaca, cok. Dan hal itu membuat The Beast semakin marah dan mencoba membuka sel dengan membengkokkan besi sel itu. Namun saat kemudian The Beast melihat bekas luka di tubuh Casey yang mana luka itu dia dapatkan saat dia masih kecil. Jadi setelah ayahnya meninggal, Casey ini sering banget disiksa oleh pamannya sendiri yang bernama John. Di sini The Beast menganggap Casey berhati murni dan kemudian pergi meninggalkannya. Your heart is pure. Casey pun akhirnya bebas dari incaran The Beast. Keesokan paginya, Casey ditemukan oleh seorang pria. Saat dibawa keluar, ternyata selama ini Casey berada di ruang bawah tanah sebuah kebun binatang. Sementara itu di tempat lain terlihat kepribadian Dennis, Patricia, dan Hedwig yang sedang memuji kemampuan The Beast dan juga rencana mereka untuk mengubah dunia. Dan dari situ, film pun selesai. Dan itulah film Split. Menurut gue, acting James McAvoy pecah sih di film ini. Doi bisa meranin karakter cewek. Itu epic banget sih. Gue yang nonton filmnya aja sampai merinding cuy. Apalagi dengan kemunculan kepribadian The Beast yang overpower sampai bisa nemplok-nemplok di tembok gitu. Wow, sungguh mind blowing banget ya. Oke lah, segitu dulu dari Utopis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini makin terus berkembang. Dan juga biar gue semakin semangat membuat video-video yang lainnya. Dan juga biar teman-teman gak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Oh iya, gue juga mau ngingetin teman-teman buat nonton film fullnya, biar nggak gagal paham dan juga biar tahu plot twist yang ada di film ini. Oke lah, John, thanks for watching. Utopis pamit, ciao, peace out.